Hai, kenalin saya Nimai dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama terkait dengan salah satu sistem yang ada di tubuh kita, yaitu sistem pencernaan atau sistema digestorium. Penasaran? Yuk ikutin terus! Baik, jadi sebelum masuk ke sistema digestorium itu sendiri, saya ingin perkenalkan beberapa terminologi atau istilah yang digunakan dalam penamaan organ. Mulai dari superior, yakni bagian atas, dan inferior, yakni bagian bawah. Kemudian bagian anterior, bagian depan, dan bagian posterior, itu bagian belakang. Lanjut ke bagian kanan dan kiri. Kanan itu disebut dengan dexter dan kiri disebut dengan sinister. Lanjut ke potongan seperti potongan sagittal. Sagittal ini tepat memotong di tengah-tengah ya teman-teman, seperti ini. Dan potongan coronal itu tepat juga di tengah, namun dia dari samping, jadi dari sini. Selain itu terdapat juga 3 istilah lainnya seperti ascendens. Ascendens itu arah yang cenderung ke atas. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan sini, ascendens itu seperti ini, dia mengarah ke atas. Selanjutnya adalah transversum. Transversum itu mengarah ke mendatar, seperti ini. Dan yang terakhir adalah descendens, yaitu mengarah ke bawah seperti ini. Oke, istilah ini akan digunakan dalam penamaan beberapa organ. Jadi kita akan lanjut ke organ sistema digestorium. Baik, jadi sekarang saya sudah bersama dengan saudari sistema digestorium. Jadi ini merupakan posisi depan dari sistem organnya, atau bisa disebut dengan anterior. Dan ini merupakan potongan sagittal, potongan menyamping ya, seperti ini teman-teman. Jadi sebelum membahas organ-organnya, di sini ada 2 tipe organ yang digunakan. Yang pertama adalah organ utama. Organ utama ini berperan dalam pencernaan secara langsung. Jadi makanan itu akan melewati organ utama. Lalu organ yang kedua adalah organ aksesori. Tidak seperti namanya ya, bukan hanya aksesori, namun organ ini juga tentunya berperan dalam pencernaan. Dan organ ini tidak langsung dilalui oleh makanan. Baik, mungkin saya mulai dari organ utama terlebih dahulu. Jadi, makanan akan masuk melewati mulut. Ini merupakan rongga mulut. Rongga mulut ini dinamakan cavum oris. Dalam cavum oris ini juga terdapat gigi atau teeth dan lingua. Dalam lingua ini terdapat struktur khususnya, yaitu lingua ini mengandung papila atau bulu-bulu halus. Nah, di cavum oris ini, makanan yang awalnya padat akan dicerna menjadi halus. Lanjut, di sini kita masuk ke daerah yang namanya faring. Nah, faring ini terbagi menjadi 2. Di sini, di belakang rongga hidung disebut dengan nasofaring, dan di sini di belakang rongga mulut disebut dengan orofaring. Nah, di sini ini namanya katup epiglotis. Katup epiglotis ini adalah fungsinya untuk menutup saluran pernafasan yang ada di sini ketika kita menelan makanan. Jadi makanan itu akan langsung tertelan dari sini menuju ke faring. Lanjut, di sini itu merupakan perbatasan antara faring dan laring. Maka dari itu, nama dari daerah ini adalah laryngofaring. Dilanjutkan menuju ke oesophagus. Ini merupakan daerah oesophagus ya teman-teman. Nah, dari oesophagus itu akan menuju ke gaster atau kita sebut lambung. Ini merupakan bagian eksterna dari lambung, bisa dilihat seperti ini. Dan jika kita buka, ini merupakan tampilan interna dari lambung. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada lipatan-lipatan yang di sini berfungsi untuk sebagai lambung itu bisa membesar ataupun mengecil. Nah, lipatan-lipatan ini dinamakan dengan rugae. Baik, untuk selanjutnya dari lambung itu akan masuk ke intestinum tenue atau usus halus. Jadi, untuk bagian awal, bagian pertama yang makanan itu akan melaluinya itu adalah duodenum. Duodenum itu adalah di daerah bagian sini ya, teman-teman. Nah, dari duodenum akan lanjut ke jejunum. Untuk daerah jejunum sendiri itu sekitaran di bagian sini. Setelah dari jejunum akan melanjutkan ke daerah ileum yang ada di sekitar sini. Nah, setelah dari ileum atau seluruh bagian dari intestinum tenue, itu akan melanjutkan ke bagian intestinum crassum atau usus besar.
mulai dari sini ya teman-teman. Jadi dia akan masuk ke namanya kolom ascendens. Kolom ascendens ini merupakan bagian usus besar yang memang mengarah ke atas. Setelah dari sini, itu akan lanjut ke yang namanya kolon transversum. Transversum ini merupakan usus besar yang mengarah mendatar, seperti ini. Dan yang terakhir akan memasuki kolon descendens atau arahnya menurun. Nah, setelah dari intestinum crassum, makanan akan masuk ke rektum. Ini merupakan seperti hasil akhir ya teman-teman, nanti makanannya di rektum, kemudian akan diteruskan ke rongga dari anus yang disebut dengan kanalis analis di bagian sini, dan terakhir akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari organ aksesori. Nah, organ aksesori ini kan tidak berperan secara langsung ya teman-teman, jadi dia itu hanya berperan seperti enzim dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu bisa dilihat di sini ada hepar atau hati. Nah, hepar ini itu berada di atas lambung ya sebenarnya. Jadi hepar itu tepat di sininya lambung. Nah, ini merupakan bagian inferior dari heparnya. Ini bagian dari bawah. Nah, dari heparnya ini itu dibagi menjadi dua lobus yang dipisahkan oleh ligamen. Ini ligamennya. Dan untuk lobus-lobusnya itu ada dua, yang kanan dan kiri. Untuk kiri itu dinamakan dengan lobus hepatis sinister. Sedangkan yang kanan itu dinamakan dengan lobus hepatis dexter. Di sini juga terdapat vesica velea, kantong empedu. Nah, untuk lobus hepatis dexter itu dibagi lagi menjadi dua ya teman-teman. Itu ada namanya lobus quadratus, itu tepat di samping vesica velea di sini. Dan lobus caudatus itu ukurannya cenderung lebih besar. Nah, for your information di sini juga ada vena cava inferior. Oke, mari kita lanjut ke bagian selanjutnya dari organ aksesori, yaitu pankreas. Nah, ini pankreas ya teman-teman, bisa dilihat ya, seperti ini. Pankreas ini letaknya tepat di belakang lambung itu. Selanjutnya, dekat dengan pankreas, yaitu ini ada namanya spleen atau spleen, limpa. Limpa ini juga berada tepat di belakang lambung. Nah, selain itu sebenarnya di dalam intestinum crassum itu ada organ yang memang secara tidak langsung berfungsi kepada organ pencernaan. Namun saat ini juga kegunaannya masih belum diketahui secara spesifik, yaitu di bagian sini. Ini namanya appendix vermiformis. Nah, untuk lebih jelasnya saya punya potongan koronal dari organ aksesori. Ini bisa dilihat, ini merupakan hepar, hati. Sebenarnya lambung itu ada di sini, tapi jika kita singkirkan, itu bisa dilihat organ pankreas dan juga spleen. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa.